sama pemilik dari kedainya. Nah, yang seperti gue bilang tadi, dia adalah seorang karyawan yang saat ini punya sampingan atau usaha di luar kerjanya, di luar jam kerjanya. Nah, kita kan tanya-tanya nih, kira-kira apa sih alasannya beliau memilih untuk punya usaha di luar pekerjaan atau punya seorang karyawan ya. Padahal kan kita udah tahu kalau ada karyawan ya udah 1 bulan gaji setiap bulan kan dapat gaji, dan ngapain sih punya usaha. Nah, tapi sebenarnya gue kenalin dulu nih, kita perkenalkan dulu ya. Jadi kita kenalan dulu bersama pemiliknya. Nah, ini dengan siapa bang? Nama saya Andri. Bang Andri. Kira-kira udah lama belum nih punya usaha seperti ini? Alhamdulillah udah 1 tahun lebih. Udah 1 tahun ya. Oke. Mungkin kita tanya dulu. Beliau kan udah karyawan nih. Karyawan sekarang udah berapa tahun jadi karyawan? Untuk karyawan baru 18 tahun. Udah 18 tahun. Iya. Cukup lama ya. Terus ngapain kok pilih punya sampingan usaha? Karena apa? Karena kebutuhan ekonomi kah, atau pengen udah punya rencana mungkin off dari kerjaan atau seperti apa? Kira-kira alasannya gitu. Alasan pertama saya untuk mendirikan usaha selain jadi karyawan, yaitu bahwa kita tuh nggak selamanya menjadi karyawan. Kita harus bisa menjadi pengusaha. Kita nggak selamanya jadi pekerja, tapi kita harus bisa jadi bos. Untuk itu, jadi kita selagi kita masih aman, kita coba untuk berwirausaha. Itu doang kalau prinsip saya. Itu alasan yang utama ya? Iya. Oke, video sebelumnya gua kan sudah interview nih orang yang ex karyawan. Jadi dia memilih resign terus kemudian baru fokus ke karyawan. Tapi dia juga mulai usahanya itu sebelum dia resign dari karyawan ya, dari perusahaan. Jadi dia memulai usaha itu sebelum. Nah, seperti halnya yang Bang Andri sekarang lakukan. Nah, kira-kira kiat-kiatnya apa sih gitu kan? Sebelum kan otomatis kan jadi seorang karyawan, jadi seorang pengusaha gitu, jadi ya punya sampingan usaha gitu kan, itu ada prosesnya gitu. Awalnya itu gimana? Kan kita harus ngebagi waktu atau hal lain. Ya, pada intinya usahakan selagi kita masih aman, kita coba untuk berwirausaha atau usaha di tempat yang lagi aman. Contohnya, kalau seandainya karyawan kita masih mengandalkan gaji ya. Nah, di saat kita masih mengandalkan gaji, coba kita untuk berusaha gitu, untuk berdagang atau berbisnis lain, agar nanti di saat menjadi karyawan itu sudah selesai atau off, kita itu tidak bingung, harus bagaimana dan harus gimana lagi gitu. Kalau kita udah punya usaha di luar jadi karyawan, itu kita lebih tenang nantinya. Itu ya, jadi sedikit mungkin gambarannya dari alasan dari Bang Andri ini untuk memulai usaha dari saat lagi nyaman jadi seorang jadi karyawan, kemudian dia memilih untuk coba untuk jadi seorang pengusaha. Mudah-mudahan sukses ya Bang ya. Oke. Dan kedepannya mungkin sesuai dengan target dan rencana bisa jadi seorang pengusaha dan mungkin bisa melebihi pendapatan dari seorang karyawan ya. Tapi kira-kira plus minusnya ada ya Bang ya? Ya, kalau untuk plus minus, kita namanya usaha memang harus fokus ya. Jadi ya kalau memang mau fokus, insya Allah omsetnya akan lebih tinggi lagi apa yang kita bayangkan dan bisa mengalahkan gaji karyawan. Intinya tetap konsisten, tetap fokus. Itu saja. Oke, jadi buat teman baik dimanapun Anda berada, khususnya gue sih ini goals gue nih Bang, gue bikin konten ini, gue pengen orang-orang yang saat ini masih sekolah, masih kuliah, ini fokusnya berpikir bahwa dapat uang itu bukan jadi seorang karyawan. Gue pengen adik-adik kita ya di bawah itu, bahwa ada sumber rezeki atau pendapatan itu bukan hanya sekedar menjadi seorang karyawan. Dan kita share sebagai seorang karyawan itu kan kita nge-share ini loh, beberapa hal yang hilang dari kehidupan kita seperti waktu dan misalkan kita, ya intinya waktu ya, yang kita akan tukar dengan uang, yaitu gaji gitu kan di setiap bulannya menjadi seorang karyawan. Mungkin kalau jadi seorang pengusaha atau jadi, sekarang banyak ya sumber-sumber pendapatan di luar daripada seorang jadi karyawan. Jadi gue pengen ngubah mindset siswa atau pelajar atau mahasiswa yang berpikir bahwa uang itu kita dapat bukan hanya setelah menjadi seorang karyawan. Salah satunya adalah menjadi seorang pengusaha. Jadi kenapa itu banyak alasannya seorang karyawan itu memilih atau mempunyai sampingan untuk menjadi seorang pengusaha. Oke, mungkin itu saja teman baik dimanapun berada. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kalian, mendapatkan ilmu yang baru. Kiat-kiatnya mungkin nanti kita akan cari lagi atau cara-caranya ya. Mungkin tadi Bang Andi sudah bilang bahwa
membagi waktu, dan plus minusnya udah banyak ya sekali gitu. Jadi ya mungkin ada yang ingin disampaikan Bang Andi, mungkin buat yang sekarang lagi sekolah, atau buat mahasiswa, atau yang baru kerja nih, kira-kira gimana sih tipsnya gitu supaya mereka punya usaha di saat masih kondisi belajar atau mahasiswa, atau lagi zamannya baru kerja nih. Ya mungkin kiat-kiat yang pertama atau saran dari saya, selagi kita masih aman, kita usahakan untuk mencari peluang-peluang bisnis yang lain gitu. Tapi yang jelas, jangan seperti yang tidak jelas. Nah, tujuannya apa? Untuk mengantisipasi bila terjadi sesuatu dalam pabrik atau dalam perusahaan yang kita huni di situ, collab atau apa, kita bisa lebih aman nantinya. Dan yang kedua, bila memang karyawan itu tidak bisa menjalankan untuk bisnisnya, suruh orang lain gitu. Biar kita yang memonitor dari belakang gitu. Kita lemahnya di mana. Untuk jatuh bangun suatu usaha itu hal yang wajar, karena kita masih belajar, dan selagi masih kita aman, kita wajib terus belajar. Mungkin itu aja dari saya, Bang. Oke, terima kasih Bang Andi, mudah-mudahan usahanya sukses. Biasanya kalau gua ngunjungin orang itu gua ngasih souvenir Bangkawas, tapi ini karena pulang kerja dan mumpung ada waktu, gua interview Bang Andi. Dan ini video mungkin udah lama banget gua baru bikin video lagi. Nextnya gua bakalan datangin teman-teman karyawan yang punya sampingan usaha, ataupun orang yang udah pernah kerja dan memilih fokus ke usaha. Nah, kita bakalan kunjungin mereka, kita akan gali ilmunya. Semoga ilmu-ilmu dari mereka bisa menginspirasi kita untuk mendapatkan sampingan yang lain, atau mendapatkan income di luar daripada kerja. Oke, mungkin itu aja. Nanti sebenarnya gue bakal kirim ya. Nah, buat kalian, gue sekaligus promosi ini. Walaupun subscriber saat ini gue masih sedikit, tapi mudah-mudahan yang nonton video ini kalau pengen nyobain jajanan Korea, nah ini kebetulan gue juga pernah di Korea, dan Bang Andi juga pernah, kameramen juga pernah. Jadi gue udah tes nih, ternyata rasanya hampir sama, 90% lah gitu ya. Jadi silakan cobain makanan jajanan Korea ini di Jatialok Street Food yang ada di perumahan Jatialok di Jalan Raya Parung Panjang tempatnya ya. Silakan untuk yang wilayah Legok dan sekitarnya datang ke sini. Oke, the next video jangan lupa di like and subscribe video ini. Jika dirasa gua ada teman baik kalian, jangan lupa di like and subscribe video ini dan di share ke seluruh teman di media sosial kalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.